Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Aprilianti. Saya dari semester 3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan nomor NIM 0501221045. Saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran modern. Video ini tugas dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon dengan dosen pengampu Dr. Endang Sri Budi Herawati SE MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif Jean Pragnes. Menurut Jean Pragnes, perkembangan kognitif merupakan suatu proses kognitif, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan. Sistem syaraf bertambahnya umur seseorang, maka makin konfleksial susunan sel syaraf dan makin meningkatkan pula kemampuannya. Proses perkembangan kognitif anak sangat berbeda dari orang dewasa. Anak-anak merubah melalui 4 tahap perkembangan secara otonom dan mandiri. Guru juga harus memberikan tugas yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan memiliki kemandirian berpikir yang aktif, yang kreatif. Bertujuan akhir dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang dapat membuat sesuatu yang baru. Jean Pragnes juga membagi 4 tahapan, yaitu 1. Sensorik motor, umur 0-2 tahun, fokus pada interaksi sensorik dan motorik dengan lingkungan untuk memahami konsep objek, bermain, dan pengembangan konsentrasi motorik. Yang kedua, tahapan profesional, umur 2-7 tahun, munculnya simbolik, bahasa, dan pemikiran intuitif, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam logika dan pengertian objek. Yang ketiga adalah tahap konteks operasional, umur 7-11 tahun, mampu berpikir secara konteks dan memahami operasional logika, termasuk konsep referensi dan relasi. Yang keempat, tahapan formal operasional, umur 12 tahun ke atas, mampu berpikir abstrak, memahami hidoponsi, dan menalarkan profesional. Nah, itu adalah penjelasan dari Pragnes. Yang kedua, yaitu teori belajar Van Glaser. Menurut Van Glaser, secara aktif diterima orang melalui indera atau melalui komunikasi atau juga pengalaman. Orang menginterpretasi dengan mengkonstruksi realitas berbasis pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, menggeser fokus dari penekanan transmisional guru sebagai penyampaian pengetahuan ke pendekatan introspektif siswa sebagai konstruktor pengetahuan mereka sendiri. Hal ini menekankan pembelajaran yang lebih terbuka, ekstraktif, dan positif terhadap kebutuhan dan pengalaman unik setiap siswa. Itu adalah penjelasan dari Van Glaser. Yang ketiga adalah teori belajar Brunner. Brunner adalah psikolog pendidikan atau nama lainnya adalah Johannes Brunner, mengatakan pada kerangka konstruktual yang menekankan peran aktif individu dalam konstruksi, pencerahan, dan makna mulai pengalaman belajar. Brunner mengungkapkan pada pembelajaran aktif atau active learning
konstruktivisme pembelajaran sebagai proses konstruksi ilmu pengetahuan. Disconspiringly mendorong siswa untuk menemukan dan menkonstruksi pengetahuan sendiri melalui eksplorasi, eksperimen, dan pengalaman langsung. Teori pembelajaran Brunner memberikan landasan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih ekstraktif, mendorong eksplorasi aktif, dan memahami kebutuhan unik setiap siswa. Fokusnya pada konstruksi pengetahuan, interaksi sosial, dan pendekatan mempelajari yang aktif telah mempengaruhi banyak pendekatan pembelajaran kontemporer. Nah, itu adalah teori belajar Brunner. Yang keempat yaitu teori belajar David Asubela. Menurut David Asubela, suatu teori yang membandingkan belajar bermakna dan belajar hafal. Untuk belajar bermakna, siswa harus menghubungkan pengetahuan baru kepada pengetahuan yang telah ditemukan dengan istilah advanced organizer. Ada dua prinsip, yaitu satu, gagasan dalam suatu objek harus disajikan terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke dalam bagian-bagian atau konstruksifikasi. Dua, materi harus diupayakan inteligensi dan bahasa yang terdahulu melalui perbandingan dan rujuk sila antara materi lama dengan yang baru. Asubela menolak pendapat bahwa semua kegiatan belajar dengan menemukan dalam bermakna, sedangkan kegiatan belajar menerima dengan ekspositori adalah kurang bermakna. Kedua kegiatan belajar itu saling bertergantungan satu sama lain, antara belajar menemukan maupun belajar menerima. Kedua-duanya dapat menjadi pelajaran menghafal atau belajar bermakna. Jadi intinya teori ini belajar mengajar yang dapat mengakibatkan seseorang bisa belajar bermakna, sehingga dengan belajar bermakna informasi pengetahuan yang mempunyai daya yang lebih lama. Nah, itu adalah penjelasan dari teori Asubela. Yang kelima yaitu teori belajar John Dewey. John Dewey adalah seorang filsuf, psikolog, dan reformasi pendidikan Amerika yang terkenal luas sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh di bidang pendidikan. Teori John Dewey, ide-ide inovasi tentang pendidikan berfokus pada gagasan pembelajaran berdasarkan pengalaman, gagasan bahwa kita dapat belajar paling baik dengan cara aktif, terlebih dahulu dengan materi daripada secara pasif mendengarkan ceramah atau menghafalkan fakta. Inti dari teori John Dewey adalah gagasan bahwa pengalaman manusia harus menjadikan determinan dalam pendidikan dan reformasi sosial. Dia berpendapat bahwa semua bentuk pengetahuan harus disampaikan pada pengalaman, praktik, dan dunia nyata, dan bahwa eksplorasi dan pembelajaran yang bermakna hanya dapat benar-benar terjadi jika siswa terlibat dengan materi mereka secara langsung
atau melalui eksperimen. Menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pengampuan berdasarkan yang berkoordinamental, baik menyangkut tentang pikiran, intelektual, maupun daya perasaan emosional, menuju ke arah tabiat manusia dan manusia biasa. Langkah-langkah pembelajaran menurut John Dewey ada 6. Rumusan masalah. Menganalisis masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Nah, itu adalah teori John Dewey. Teori yang terakhir yaitu teori belajar Vygotsky. Teori ini di mana anak-anak ketika belajar mendapatkan pengaruh besar dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Karena anak-anak jika diajari oleh orang tua atau orang-orang yang sudah terlatih, maka anak akan lebih memahami dan mengerti apa yang akan ia lakukan dan pelajari. Pada teori ini, Vygotsky mengungkapkan bagaimana proses-proses berkembang mental yang dialami anak. Teori ini juga menegaskan bahwa perolehan kognitif individu terjadi pertama kali melalui interpersonal interaksi dengan lingkungan sosial. Interpersonal interaksi yang terjadi dalam diri sendiri. Vygotsky mendapatkan bahwa penggunaan alat pikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri sendiri. Inti dari teori pembelajaran konstruktif ini adalah menemukan alat pikir seseorang yang tidak dapat dilepas dari pengaruh lingkungan sosial. Budaya lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan kata lain, bahwa peserta didik tidak sendiri yang harus mencari pribadi, menemukan, dan menerapkan informasi. Kompleks mengetik informasi baru dibandingkan dengan aturan lama dan memperbaiki aturan itu apabila tidak sesuai dengan late. Teori Vygotsky dapat disimpulkan beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dalam proses belajar, yaitu dalam kegiatan belajar, hendaknya anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan rektosimalnya atau rektosinya melalui belajar dan berkembang belajar. Perlu dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensinya daripada perkembangan aktualnya. Belajar lebih diarahi pada menggunakan strategi untuk pengembangan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan mentalnya. Anak diberikan kesempatan yang luas untuk mengintegrasi pengetahuan deklaratif yang telah diajarinya dengan mengetahui kurtual untuk melakukan tugas-tugas dan memecahkan masalah. Proses belajar dan pembelajaran tidak sekedar bersifat translatan, tetapi lebih
merupakan konstruktual. Nah, itu adalah teori dari Wittgenstein. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.